Jejak sejarah Sapudi, salah satu pusat pemerintahan Sumenep. Nama Sapudi mulai dikenal dalam sejarah saat Aryo Pulangjiwo, seorang pemegang kuasa di Pamekasan di era menjelang kemunduran Majapahit. Ia dipindah tugaskan ke pulau ini. Dalam sejarah Sumenep, Aryo Pulangjiwo dikatakan penguasa Islam di Pulau Sepudi. Secara genealogi, Aryo Pulangjiwo masih merupakan putra Sayyid Ali Murtada atau saudara kandung Sunan Ampel Denta Surabaya. Aryo Pulangjiwo selanjutnya dikenal dengan nama Panembahan Walinge atau Uwlinge alias Balinge atau Belingi. Beliau sejaman dengan Pangeran Aryo Sacadiningrat II, Raja Sumenep. Dalam kisah babat maupun beberapa literatur sejarah tentang Sumenep maupun Madura, keduanya dikisahkan berbesanan. Putra tertua Pulangjiwo, Aryo Beribin atau Beribin, menikah dengan Raden Ayu Saini. Aryo Beribin ini di Sumenep lebih dikenal dengan panggilan Adipodai. Sedangkan Raden Ayu Saini lebih dikenal dengan sebagai Potre Koning. Keduanya lantas berputra dua orang, yaitu Joko Tole dan Agus Wedi. Kata salah satu seorang pemerhati sejarah di Sumenep, yaitu Raden Ajeng Robiatul Adawiyah. Tuturnya, menurut Robiatul, setelah mangkatnya Sacadiningrat II pada tahun 1386 Masehi, Adipodai menggantikan kedudukan mertuanya. Namun, beliau justru kembali ke Sepudi dan berkumpul dengan ayahnya, karena ayahnya Panembahan Belingi masih hidup. Sumenep dikuasakan pada beliau. Baru setelah ayahnya meninggal tahun 1399 Masehi, Adipodai secara resmi menjadi Raja Sumenep dengan bergelar Panembahan Podai alias Panembahan Wirokromo. Pusat pemerintahan tetap di Sepudi. Sementara di Sumenep sendiri diwakili oleh Joko Tole. Robiatul menambahkan, Panembahan Podai dikenal dengan kebiasaan zikirnya. Setiap siang dan malam tangannya senantiasa memegang tasbih. Tasbih tersebut diceritakan berasal dari buah nyamplong atau buah camplong. Oleh karena itu, beliau memerintah rakyatnya, terutama para alim ulama di Sepudi dan santri-santri agar menggunakan tasbih dari buah nyamplong. Akhirnya, rakyat Sapudi beramai-ramai menanam pohon nyamplong. Tujuan awal dan utamanya untuk mendapatkan biji nyamplong. Namun, lama-kelamaan karena kayu nyamplong ternyata sangat kuat, maka mulailah rakyat di sana memanfaatkannya sebagai bahan utama membuat perkakas perahu. Bahkan hingga kini, kayu nyamplong masih dipakai orang terutama untuk kemudi dari perahu-perahu di Kepulauan Madura. Bahkan nyamplong dijadikan nama desa tempat Keraton Panembahan Podai berdiri. Desa tersebut juga sekaligus menjadi lokasi makam Panembahan Podai. Sehingga kemudian dikenallah nama Panembahan Nyamplong, Keraton Nyamplong, dan Asta Nyamplong, yang kesemuanya merujuk pada Panembahan Podai. Makam Panembahan Podai hingga kini keramat dan sejak masa lampau selalu diziarahi oleh orang-orang di Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir di Jawa Timur.